Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar bisnis. Pada konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang yang baru memulai bisnis, yaitu bisnis apa yang menguntungkan, bisnis apa yang bagus berdasarkan data. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Saya akan coba bongkar bagaimana kami para praktisi SEO meriset sebuah bisnis, apakah bisnis itu bagus, atau apakah bisnis itu menguntungkan, atau apakah bisnis itu potensial atau tidak. Biasanya kami menggunakan Google Keyword Planner, yang tools ini sebenarnya untuk pengiklan di Google Ads, tapi kita bisa gunakan secara free. Oke, jadi di sini ada temukan kata kunci, ya, kemudian ada dapatkan volume penelusuran dan perkiraan. Biasanya saya pakai yang ini nih, temukan kata kunci baru. Nah, di sini kita tinggal cek aja apa sih ide bisnis kita, atau apa sih bisnis yang mau kita jalankan, atau apa bisnis yang kita mau riset ya. Contoh misalkan yang saya pikirkan saat ini ya, yang kepikiran sekarang adalah misal saya mau jual kaos nih. Kaos, maka saya ketikkan di sini kaos. Oke, jadi saya ketikkan di sini ya. Kaos. Kemudian kita klik dapatkan hasil. Maka nanti akan kelihatan nih ya. Tampilannya seperti ini dari kata kaos ada sekitar yang 40.500. Nah, apa sih 40.500 ini? 40.500 ini adalah market yang bisa kita garap, atau Google melihatnya dari orang-orang yang mengetikkan kata kaos tadi ya di mesin pencari mereka. Artinya orang yang mencari kaos ini di mesin pencari Google ada sekitar 40.500. Ini potensial market kita untuk jualan kaos. Kemudian di sini ada juga grafiknya nih, ya, naik turun. Nah, ini cenderung naik ya, di Agustus sampai 49.500, tapi di November kemarin sempat turun lagi ke 40.500. Tapi ini masih bisnis yang stabil. Artinya kaos ini termasuk bisnis yang potensial bagi saya, bisnis yang bagus, bisnis yang menguntungkan. Karena apa? Karena banyak nih orang yang mencari kaos. Tapi dari sana kalau kita hanya berjualan kaos aja, tentunya akan terlalu banyak ya varian produknya, belum tentu kita juga kuat di modalnya. Maka saya akan riset lagi ke bawah nih. Di sini ada beberapa yang direkomendasikan oleh Google. Ya, di sini kita lihat ada kaos polos contohnya, ini sekitar 74.000. Ini lebih besar malah ya dari tadi kaos sendiri. Kaos polos ini lebih besar. Kemudian ada lagi ini kaos distro. Kaos distro itu 33.100, atau ada kaos lengan panjang 14.800. Sekarang tinggal Anda mau pilih yang mana, seperti itu. Anda bisa buat yang mana, atau Anda punya distributor yang mana. Kalau saya biasanya saya nggak cari distributornya dulu, tapi saya lihat data ini dulu. Kita coba besarkan ya. Saya lihat data ini dulu ya. Dari data ini baru saya akan cari distributornya. Tentu dengan saya riset dulu pesaing kita itu jual di harga berapa, kemudian saya dapat di distributor harganya berapa, tentu dengan kualitas yang lebih bagus dari kualitas yang ada di pasaran. Itu yang biasa saya cari, atau minimal kualitasnya nggak di bawah yang ada di pasaran. Saya bandingkan harganya, kalau misalkan masuk baru kita coba jual. Oke, contoh misalkan kita ambil yang kaos polos ada 74 ribuan. Nah, ternyata di sini juga grafiknya mengalami kenaikan nih. Dari November, di November 2021 60.500. Kemudian ini data di Agustus ada 90.500. Ini cukup menjanjikan ya. Atau kalau misalkan kayaknya kaos polos aja terlalu banyak juga nih, terlalu bingung kita mau jualan seperti apa. Oke, misalkan kita mau kaos lengan panjang 14.800, ini juga menurut saya cukup menjanjikan ya. Artinya ini potensial market kita segini, 14.800. Dan di sini ada pilihan-pilihan lainnya, ada baju polos 22.200, baju kaos wanita. Yang ini nantinya ke depannya juga bisa kita ambil. Tapi saran saya di awal itu fokus di salah satu dulu. Tadi kalau kaos itu terlalu besar menurut saya, walaupun pencariannya banyak,
kita ke produk yang lebih spesifik lagi, misalkan kaos polos, kaos distro, atau kaos lengan panjang. Jadi kita jadi spesialis kaos lengan panjang, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada lagi tools yang biasa kami gunakan adalah ini tadi untuk melihat potensial marketnya ya, seberapa besar marketnya yang ada di Google. Sebenarnya data ini juga bisa kita gunakan sih sebagai acuan untuk jualan di tempat lain juga selain Google. Kemudian ada namanya Google Trend. Ya, ini juga melihat trennya ya. Misalkan kaos lengan panjang lah ya, 14.800 ini buat saya sudah cukup bagus. Kaos lengan panjang. Kita ketikkan di sini kaos lengan panjang. Ini untuk melihat trennya apakah masih bagus atau tidak. Oke, kaos lengan panjang kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini stabil sih ya. Ini ada cenderung turun sedikit ya kalau di Google Trend. Di bulan 27 November 3 Desember ini agak turun sedikit. Kita lihat ya di 5 tahun terakhir misalkan seperti apa sih. Nah di 5 tahun terakhir juga mengalami penurunan. Nah ini mungkin penurunan karena COVID kemarin ya, penurunan tapi menurut saya ini juga yang cukup potensial. Terus kalau melihat grafik seperti ini gimana Mas, ini kok turun ya jadinya? Oke, kalau misalkan turun yang seperti ini, mau lihat yang lain yang stabil ya kita lihat lagi tadi. Tadi kan ada peluangnya adalah kaos polos, misalkan oke, aduh kaos lengan panjang ternyata turun nih grafiknya. Kaos polos juga ternyata ya dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Ini saya yakin penurunannya itu karena COVID kemarin ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah masih potensial dengan jumlah pencariannya tadi yang masih puluhan ribu, tentu ini masih sangat potensial ya. Kemudian coba kita lihat kaos distro. Kaos distro. Nah, kaos distro, nah kalau yang seperti ini biasanya saya akan skip dulu nih. Wah, penurunannya terlalu parah nih, nukiknya ke bawah terus ya. Trafficnya menurun terus. Kalau yang seperti ini saya hindari dulu. Oke, berarti kalau misalkan tadi yang seperti itu, saya akan lebih milih antara kaos polos atau kaos lengan panjang tadi. Oke, kita coba di kaos polos lagi, balik. Nah, ini kan nggak terlalu jauh ya turunnya. Kalau tadi dari atas ini sampai ke bawah. Oke, di kaos polos kita lihat lagi nih, ada sub wilayah di sininya. Jadi wilayah mana saja yang paling banyak mencari kaos polos. Artinya bisa diasumsikan bahwa wilayah-wilayah inilah target market dari si kaos polos tadi yang paling banyak mencari kaos polos. Ini ada sub wilayahnya, kemudian bisa kita lihat per kota juga. Ya ini per kota, tapi saya biasanya lebih melihat ke ini nih, sub wilayah. Daerah-daerah inilah yang paling banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Yogyakarta, di Banten. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada kata kunci terkait dari kaos polos ya. Ini kalau pakai teman-teman optimasinya atau promosinya pakai SEO ataupun pakai Google Ads. Ini bisa juga diambil data ini. Tapi kalau misalkan kita hanya mau research aja apakah bisnis ini potensial atau enggak, sampai di sini udah cukup sih. Nanti kita lihat. Ya. Jadi itu sih biasanya yang bisa saya ambil datanya. Jadi riset seperti itu yang biasa saya lakukan ya ketika saya mau mulai bisnis baru. Dan biasanya kalau ada murid yang datang, dia belum punya bisnis, seperti anak-anak pesantren dulu ya, waktu kami masih mengadakan pesantren digital marketing gratis. Waktu itu kalau mereka mau mulai usaha, saya meminta mereka coba kamu cari dulu nih, kira-kira kamu bisa dapat produk apa aja. Misalkan dari saudara kamu, mungkin ada yang bisnis, mungkin ada yang produsen ya, mungkin aja kan. Atau dari kenalannya, atau dari temannya, atau dari manapun yang bisa mereka akses, yang punya bisnis atau punya produk yang bisa mereka bantu jualkan. Jadi di awal lebih baik bantu jualkan dulu ya, jangan langsung produksi, itu sangat beresiko. Ketika mereka dapat, saya biasanya menyarankan berapa? Menyarankan 3. Misalkan nggak ada sama sekali, oke, kalau nggak ada sama sekali mau nggak mau mereka saya terjunkan ke sebuah pasar ya. Coba kamu masuk ke mana gitu kan, ke pasar mana. Contoh dulu kita pernah ke pusatnya Floris ya di Jakarta. Mereka saya terjunkan di sana, saya minta coba riset harganya berapa, dapatkan atau temukan distributor yang termurah yang bisa kita ajak kerjasama. Contohnya seperti itu. Tapi nggak satu produk. Saya minta mereka cari beberapa produk, biasanya minimal 3. Dari 3 produk ini baru kita riset dengan cara yang tadi, menggunakan Google Keyword Planner, menggunakan Google Trend untuk menemukan bisnis mana sih yang paling potensial, bisnis mana yang paling bagus, dan bisnis mana yang paling menguntungkan. Dengan begitu kita bisa menekan resikonya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.